Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ini perdebatannya keras sekali nih, perdebatannya seru sekali. Saya ingin tanya lagi. Oh belum. Oke setelah ini. Nggak, tapi tadi di break keras sekali. Saya bilang makanya harus ditunjukkan dong. Saya mau ke Golkar dulu ya. Bagaimana kemudian Golkar kan terkenal dulu sering ya ada di setgap koalisinya Pak SBY, kemudian banyak berbeda sikap. Jadi mendayung di dua karang. Nah ini Nasdem sedang di satu sisi tetap loyal kepada Pak Jokowi, kepada koalisinya, tapi di sisi lain mempersiapkan diri untuk kontestasi dengan dua partai yang disebut oposisi tadi. Golkar merasa bahwa stabilitas koalisi bisa terganggu nggak sih Pak? Pertama mesti dipahami, koalisi yang ada sekarang itu koalisi per periode, bukan koalisi kontinu sepanjang seperti di Malaysia misalnya ya. Koalisi itu sepanjang zaman selama dia berkoalisi. Kalau kita koalisinya per periode. Koalisi yang ada sekarang koalisi 5 tahun, yaitu mendukung Pak Jokowi menjadi presiden, calon presiden kemudian menjadi presiden dan mendukung semua programnya berkaitan dengan visi misinya pada waktu dia menjadi calon presiden itu. Itu adalah kewajiban daripada partai untuk mendukung itu. Nah, sesudah 2024 untuk 2029 itu lain lagi. Nggak ada lagi hubungannya dengan koalisi yang ada sekarang. Jadi nggak masalah buat Golkar masalah. Ketika kemudian Nasdem bersikap itu seperti konstitusi itu. kita mengatakan begitu. Calon presiden wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu makanya saya katakan tadi. Dalam rumah Indonesia ada kamar-kamar sedang Gus Coy. Nah, ketika kamar-kamar berbicara untuk the next-nya tidak boleh dicampur oleh presiden, itu ranahnya daripada partai politik sesuai dengan konstitusi. Itu satu. Yang kedua, konstitusi kita mengatakan bahwa kita tidak mengenal namanya oposisi. Nah, Golkar juga sering juga biasa menyampaikan kritik konstruktif, ya. Bukan kritik yang tidak konstruktif. Kritik konstruktif penting bagi. Tapi di periodenya Pak Jokowi ini Golkar nggak pernah memberikan kritik kepada pemerintahan. Kritik itu ada dua, ada yang diketahui publik, ada yang tidak. Nah, itu. Nah, mungkin di sini berbeda. Sama di zaman Orde Baru, bukan berarti tidak ada kritik sama Pak Harto. Saya anggota DPR di zaman Orde Baru ya. Itu kita waktu itu kalau kritik kepada menteri luar biasa, tapi tidak di publik seperti sekarang gitu. Tapi kritik itu ada, bukan tidak ada. Loh, Pak Erlangga juga sering ketemu presiden, biasa ketemu presiden menyampaikan sarang-sarang beliau apa dan sebagainya. Itu hal yang biasa, tapi tidak di publik. Nah, itu etikanya. Nah, itu etika koalisi. Ada yang harus di publik, ada yang tidak gitu. Nah, oleh karena itu sekarang menurut saya tidak ada keretakan koalisi pendukung Pak Jokowi. Sama sekali tidak ada. So, semua kebijakan Bapak Presiden sekarang didukung oleh semua koalisi, tanpa kecuali. Meskipun ada ketegangan hubungan antara PDIP dengan Nasdem ini, soal etika tadi, soal yang disebutkan oleh Saya Bang juga Rifki. tidak melihat ketegangan, karena itu kan hanya ada Pak Hasto, ya, kemudian Pak Jarod. Nah, kemudian sudah itu kan tidak berlanjut. Ya. Yang dikatakan ketegangan, kalau ini dua partai ini secara institusional, itu tegang terus itu ya. Ini tidak sebetulnya. Itu hanya letupan-letupan politik untuk mendinamisasi dan rangka mencerahkan demokrasi rakyat. Kami meyakini melangkah itu tidak ada yang kami langgar. Etika, fatsun, hukum, perundang-undangan, konstitusi nggak ada yang kami langgar. Jadi hanya perbedaan ini aja, mungkin pilihan aja. Intinya di situ perbedaan pilihan. Oke ya. Nah, memang kalau ada yang mempersoalkan, ini adalah sesuatu yang baru dalam sebuah perjalanan kita, ya, mungkin baru. Tadi Mas Toto menyebut kasus PAN mundur, itu saya kira agak beda ya, agak beda dengan kasus Nasdem ini, ya, itu agak berbeda. Persisnya seperti apa? Tapi saya karena Pak Jokowi berbeda, pada saat ya. itu maju kontestasi. Berbeda, tapi ke depan saya kira memang harus ada aturan koalisi, kemudian kaitannya dengan kita membangun koalisi baru dengan partai di luar kekuasaan misalnya, itu seperti apa yang itu harus merubah Undang-Undang 45 itu. Ya, itu artinya ini pekerjaan kita. Jadi jangan sampai yang sesungguhnya apa yang kami lakukan tidak salah kemudian disalah-salahkan dengan narasi-narasi seolah-olah kami itu di framing. Siapa kami itu tidak jangan langsung disebut siapa-siapa gitu. Secara umum kan ada ya yang gitu. Seolah-olah Nasdem di framing salah, tidak etis, tidak menghormati fatsun dan segala macam. Padahal tidak ada. Karena kata Bang Nurdin Halid tadi, kita koalisi 5 tahunan per periode. Untuk periode berikutnya kan nggak mungkin dadakan.
harus kita persiapkan sejak dini, dan pilihan koalisi kita itu siapa, gitu kan? Itu kan tergantung kita, gitu kan? Nggak bisa kita dipaksa untuk dengan siapa kan nggak bisa. Di situ saya kira. Ini Mbak Nana, sebelum kalau tidak ada presidensial threshold itu, tidak begini keadaan sebetulnya. Harusnya jadi nol. Oke, itu menurut Bang Nurdin. Jadi semuanya bisa nyalon. Dan semua maju ya. Semuanya bisa maju. Oke, tapi saya mau tanya ke Bang Rifki. Bang Rifki, Nasdem seolah-olah merasa di-framing, disalahkan kalau menyalahi fatsun politik. Itu kenapa pertanyaannya ke dia? Perjuangan ya? Seolah-olah berhadapan. Itu perasaannya Nasdem aja. Perasaannya Nasdem. Yang jelas itu bukan dari kami. Saya dengan Gus Coy ini baik. Beliau senior. Karena kan PDIP sejauh ini yang mengkritik. Tadi kan saya sudah katakan tidak ada PDI ketegangan. Perjuangan itu sekali lagi memberi kritik atas kinerja. Dan kita tadi sudah bicara tentang konstruksi konstitusi. Kalau misalnya presidensial murni di mana presiden memiliki hak prerogatif kepada pembantu-pembantunya, dan ketika menjadi pembantu-pembantunya Anda boleh dari partai politik, Anda boleh dari tidak partai politik, Anda boleh dari manapun. Kebetulan misalnya ketika yang dikritik itu dari partai tertentu, ya jangan Nana provokasi lah. Tapi saya ingin tanya ya, bahwa Bang Rifki, seolah-olah kita ini mendiskreditkan loh, itu tadi pernyataannya. Ini gitu. pertanyaan tadi pernyataannya. Enggak juga Gus bilang ke Coy. PDI Perjuangan. Enggak juga. Yang mengkritik selama ini PDI Perjuangan. jadi begini. Bosnya ini Saya ingin tanya, Mas Rifki, kalau misalnya Nasdem tidak memilih jalan politik bersama dengan Demokrat dan PKS dan tidak mencalonkan Anies Baswedan, apakah PDIP juga akan mengkritik kinerja menteri-menteri Nasdem seterbuka ini? Kalau kita bicara konteks reshuffle, PDI Perjuangan akan terus bicara based on kinerja. Dan karena itu mungkin hari ini kita bicara Menteri A, Menteri B, besok kita akan bicara Menteri C dan Menteri D. Tapi ini udah berbulan-bulan PDIP cuma bicara 2 menteri itu aja. Kebetulan, ini dari kan baru, 30 menterinya Pak Jokowi. Ini kan baru beberapa. Menteri dari Golkar juga nggak dievaluasi sama PDIP. Kadang-kadang kan wartawan Menteri dari juga PKB yang juga nggak memprovokasi pertanyaan. Itu Menteri A, Menteri B bagaimana pendapat, kita nggak taau. Yang kemudian dimunculkan adalah pendapat senior-senior saya. Ya, sehingga kemudian, karena Menteri Golkar kinerjanya bagus Pak Nana. Nanti jelek apa gimana Nasdem nih menurut itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara konstitusi kita, partai politik dan atau gabungan partai politik itu kan merupakan syarat untuk mengajukan calon presiden wakil presiden. Titik. Ya, dalam konteks pilpres. Ketika presiden dan wakil presiden dilantik, tidak ada satupun aturan tertulis sebetulnya di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan kita terkait dengan koalisi di dalam kabinet. Tidak ada. Iya, betul. Tetapi kemudian kita memahami bahwa koalisi di dalam kabinet yang terdiri dari partai-partai politik pengusung presiden, gabungan-gabungan partai politik kalau dalam bahasa undang-undang, itu secara etik. Ada gentleman agreement. Secara etik mereka harus memiliki roadmap bersama. Dan kenapa ada itu, Bu Rifki? Karena ada presidensial threshold. Kalau tidak ada itu tidak ada seperti itu. Itu yang menjebak sebetulnya, yang mengikat presiden. Itu sudah selesai karena Mahkamah Konstitusi berkali-kali Sudah menolak permohonan itu. Saya belajar Maksud saya penyebabnya di situ sebetulnya. Saya Ada yang diajarkan oleh Bu kedua. Mega untuk jadi konstitusionalis, Pak. Nah, Ada satu lagi, nak. Ini saya Saya belum mau selesai, Pak. SOT-nya Pak Surya loh. Saya belum selesai, Bang. Oh ya, silakan. Saya lanjut sedikit. Ya. Nah, karena itu kemudian karena tidak ada aturan hitam di atas putih dalam konstitusi dan undang-undang, maka dasar dari kesepakatan dan kesepahaman itu basically silaturahmi dan komunikasi. Jadi kalau ada dinamika dan seterusnya, mari kita berkomunikasi, mari kita Maksudnya bersilaturahmi. PDI Perjuangan merasa ataupun Agar berharap kemudian Nasdem datang dulu, tafsir-tafsir yang bukan silaturahmi, bukan sowan, bilang bahwa kita ini mau bisa PDI jalan Perjuangan, nih. Gitu. Golkar, Nasdem, ya kan, Gerindra, PKB, PAN, semua 8 partai politik yang ada di dalam koalisi ini wajibun hukumnya kalau bahasa Gus Coy itu untuk membangun silaturahmi. Iya, jadi maksudnya harus sowan kan? Agar kemudian apa yang disampaikan oleh Bang Yunarto tadi, bahwa etika dalam berkoalisi di dalam pemerintahan itu tidak menimbulkan tafsir yang kurang positif. Oke, soal tafsir. Ya, karena di dalam politik, iya kan, Nah, sedikit. musuhnya musuhmu Nah, adalah sebentar. ya, adalah temanmu kan. Jadi kemudian ini semua harus dicairkan dalam komunikasi. Nah, menurut pandangan saya, kalau kita bicara lebih konkret apa yang dimaksud dengan fatsun dan etika tadi, ya ini aja. Kalau saya dengan Gus Coy dan yang lain-lain lebih sering komunikasi, lebih sering silaturahmi, saya kira selesai. Mungkin Pak Surya diminta komunikasi sowan ke Teguh Umar, ketemu Bu Mega, Setuju. silaturahmi dan komunikasi. setuju.
Tapi yang harus dipahami sedikit ini, sedikit saya mau nyinggung ini. Iya. Ketika Nasdem mendeklarasikan Anies, KIB sudah terbentuk, ada koalisi. Iya. Maaf, Nasdem tidak diajak. Oke. Di sini juga ada koalisi. Gerindra PKB. Nasdem nggak diajak. Kira-kira begitulah kan. Lah, Nasdem padahal mau punya capres ini. Kita punya pertimbangan sendiri, kalkulasi sendiri. Lalu untuk memenuhi 20% itu kita harus dengan siapa ini? Bisa dengan PDI Perjuangan, gitu kan. silaturahmi dan komunikasi kalau bisa siapa ini ngomong kan? politik. PDIP sudah punya sendiri. Kira-kira gitu kan. Maksudnya koalisi terpaksa dong kalau gitu. Sendiri kan. Koalisi udah terdesak berarti. Koalisi cukup. Makanya ini PDIP koalisi kan terpaksa sudah punya apa sendiri. Oke. Sudah memenuhi syarat. Nasdem yang kurang. Dengan siapa ya? Tapi kenapa harus Kemudian harus memilih berpisah dari PDI? Kebetulan figur yang kami usung, yang kami pikirkan, yang kami hitung, cocok dengan dua partai ini, ya sudah. Nah, di sini apa yang salah? Oke, tapi pernah nggak calonnya itu dikomunikasikan ke PDIP? Yang kedua adalah silaturahim sekarang udah dibangun. Ya udah kita lanjutkan silaturahim. Oke, bicara masih ada peluang, masih ada di depan. masih ada peluang masih ya. Bicara soal silaturahim ini, safari politiknya Pak Surya Paloh ini di tengah gonjang-ganjing reshuffle, kemudian hubungan yang panas dingin dengan PDIP, Nasdem, Pak Surya Paloh malah safari politik, Nasdem juga safari politik. Kita dengarkan pernyataannya Pak Surya Paloh berikut ini. Pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada dalam waktu yang relatif seperti biasanya. Cukup panjang kalau menurut saya untuk waktu seorang Bapak Presiden ya. Lebih dari 1 jam 20 menit lebih ya. Saya tidak melihat ada perubahan. Suasana penerimaan baik. Ada perintah Pak Jokowi nggak supaya ketemu dengan Golkar? Secara lisan nggak ada. Saya nggak tahu suasana batin beliau. Tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman. Nggak salah dibilang alumni Golkar. Ya itu memang benar adanya. Jadi prioritas. Kenapa yang nggak beri yang lain? Yang lain kita memang baru mencoba. Ya. Baru mencoba. Apakah perlu akan mungkin bergabung dengan KIP? Ya sama-sama mungkin KIP juga bergabung sama Nasdem kan? Apa? Jadi probability kemungkinan itu masih terbuka. Baik. Nah, provokasinya jangan terlalu tajam. Oke. Gus Coy, ini maksudnya apa nih? Pak Surya Paloh safari politik, Nasdem safari politik di tengah isu-isu reshuffle. Maksudnya apa? Tujuannya apa ini? Bagus dong, silaturahim nasional. Mengkonsolidasikan koalisi tanpa PDI Perjuangan pemimpin maksudnya. Itu harus. Selain untuk menurunkan ketegangan, selain untuk edukasi politik, meskipun kita beda pilihan, gak usah bermusuhan, dan semuanya kan satu tujuannya untuk Indonesia. Menurunkan ketegangan maksudnya berarti memang ada ketegangan di antara koalisinya Pak Jokowi. Ya Allah. Ikan tadi Gus Coy yang menyampaikan menurunkan ketegangan. Ya itu jangan sampai, kalaulah ada, ya itu supaya nggak ada. Ya. Kalau belum jangan sampai terjadi. Tapi ada gitu kan. Jadi politik Indonesia kata PDIP kan gotong royong. Meskipun di mana-mana kita tetap harus gotong royong. Harus tetap gotong royong. Tadi kata Pak Surya, kerjasama, saling memahami. Ya, saling memahami. Jadi ini kunci. Satu, tahap pertama itu memang ta'aruf, saling mengenal. Mengenal pikiran, mengenal pilihan. Yang kedua, dengan saling mengenal, maka dia memahami. Dengan saling memahami maka nanti akan saling menolong. Dengan saling menolong karena kepentingannya sama untuk kepentingan bangsa, maka ujungnya adalah kemajuan Indonesia. Kan begitu. Saya mau tanya ke Golkar sebagai pihak yang menjadi partai koalisinya Pak Jokowi yang didatangi oleh Pak Surya dalam rangka safari politik. Ini kalau saya lihat Nasdem sedang safari politik koalisi. Menyolidkan barisan koalisinya Pak Jokowi, menunjukkan bahwa koalisinya Pak Jokowi baik-baik saja, Nasdem, Golkar gitu. Nana, di era multipartai tidak ada kesuksesan tanpa kolaborasi. Dan kolaborasi ditentukan oleh silaturahmi. Itu yang dilakukan oleh Bang Surya. Silaturahmi politik itu sangat penting dalam upaya menciptakan kolaborasi. Dan politik itu identik dengan kekuasaan. Politik identik dengan kepentingan. Politik itu sangat cair. Sekarang ini belum ada koalisi yang pasti. Iya. Baru termasuk semua, KIB berarti. Termasuk KIB. Dikatakan pasti
itu ketika dia sudah mendaftar ke KPU. Baru. Sekarang Sepanjang belum pendaftaran kepada KPU, maka sepanjang itu masih banyak kemungkinan bisa terjadi. Itulah statement Bang Surya, bisa saja Nasdem ke KIB, KIB ke Nasdem. Dan Golkar Itu dalam membuka konteks. peluang itu. Dari dulu saya sudah mengatakan bahwa KIB sangat terbuka untuk partai-partai lain. Nah, koalisi akan permanen 1 periode ketika sudah mendaftar di KPU. Itu baru resmi. Itu adalah konstitusi kita. Nah, oleh karena itu, safari politik dalam rangka silaturahmi politik itu akan mencerahkan demokrasi rakyat, tidak hanya menurunkan tensi politik yang ya di era sekarang ini sudah masuk kepada tahun politik, ya tensi politik, dinamika politik pasti akan tinggi itu. Itu yang dimaksud oleh Gus Coy, saya bantu sedikit lah. Memang senior top. Oke, Mas Toto, silakan. Apa maksudnya sih tadi safari politiknya Pak Surya di ada tengah isu beberapa reshuffle? fakta yang menurut saya nggak apa-apa kok. Konflik perbedaan pendapat yang tajam dalam demokrasi biasa saja. Saya malah takut kalau semuanya harus dibungkus dalam silaturahmi politik. Sesuatu yang harus bersifat sama ujung ke ujung gitu ya. Itu namanya kong kali kong, bukan bagian dari demokrasi. Yang pertama begini, kita akui terlebih dahulu fakta bahwa tadi zakon kabinet tidak ada dalam realita politik kita. Sehingga dan bahkan kalau kita mau jujur ini buah juga kritik saya kepada Jokowi dan Nasdem. Jokowi dan Nasdem dibanding periode pertama itu yang menurunkan derajat kualitas dari prinsip mereka. Bagaimana menerjemahkan kabinet yang lebih profesional. Dulu Jokowi sempat membuat aturan walaupun tidak tertulis mengenai tidak boleh rangkap jabatan. Nasdem pun secara internal membuat aturan itu di periode pertama. Kedua-duanya di periode kedua ingkar terhadap apa yang mereka buat sendiri. Buahnya adalah setiap reshuffle dan kabinet dilihat secara lebih politis. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga normal. Apa yang disebut dengan open election, we are entering the open election ketika incumbent tidak bisa maju kembali. Situasi politik pasti jauh lebih kompleks. Dulu kita ingat loh, ada partainya Bang Nurdin Halid, kemudian dianggap inisiator hak angket Senturi. Padahal partai pendukung koalisinya SBY. PKS juga berbuat seperti itu. Jadi ini kodrat dari pemilu yang incumbent tidak bisa maju kembali, isu-isu seperti ini termasuk keretakan koalisi, itu pasti ada. Nah ketiga terakhir, apakah keretakan koalisi tidak boleh terjadi? Sangat boleh terjadi. Pertanggungjawaban terbesar dari partai itu bukan terhadap pemimpin koalisinya, dalam konteks ini adalah Jokowi. Nomor satu adalah terhadap konstituennya. Kalau kemudian misal ya, ada yang dirasakan didasarkan pada aspirasi konstituennya dan nilai-nilai yang ada di partainya, pemerintahan ini sudah tidak berjalan sesuai track, kenapa takut untuk keluar? Kenapa takut untuk kemudian mengundurkan diri? Itu adalah bagian dari demokrasi yang sehat. Kalau kemudian semua dipaksakan bahwa saya pasti sama, tidak ada kritik, itu yang lebih berbahaya buat demokrasi. Tapi kalau Mas Toto bacaannya ketika melihat Pak Surya safari politik ke Nasdem, ke Gerindra PKB, kemudian ke Golkar di tengah isu gonjang-ganjing reshuffle itu dalam waktu 1 minggu loh safari politik itu dilakukan. Apa sebetulnya yang bisa dilihat di situ Mas Toto? Harus diakui kecerdasan politik seorang Surya Paloh ya. Di satu sisi menurut saya ini bagian lanjutan dari pasca pertemuan dengan Pak Jokowi lalu kemudian dilanjutkan pertemuan dengan salah satu partai koalisi. Artinya dia menunjukkan ada keseriusan ketika berbicara mengenai komitmen politik sampai 2024. Di sisi lain ada keuntungan secara taktis yang bisa ditunjukkan juga secara tidak langsung kepada dua partai pendukung koalisi perubahan. Bahwa saya bisa saja kemudian masuk dalam koalisi yang lain kalau kemudian negosiasi terkait dengan cawapres kah, bagi-bagi kekuasaan kah tidak tercapai. Karena kalau kita lihat bukan hanya ke Golkar, sebelumnya Ahmad Ali dan teman-teman datang ke Sekber Gerindra dengan PKB. Di situ yang ingin ditunjukkan dan kemudian menjadi persepsi, memang yang menjadi jangkar dan role playernya adalah Surya Paloh dan Nasdem. Bang Rifki merasa bahwa Surya Paloh dan juga Nasdem sedang menyolidkan barisan koalisi, bahwa koalisi baik-baik saja tapi belum juga datang ke PDI Perjuangan. Ya kita husnuzon, berprasangka baik, Bang Surya pasti akan bersilaturahmi ke PDI Perjuangan. Amin. Umar, karena hubungan personal antara beliau, Pak Surya dengan Ibu Ketua Umum kami, kita tahu hubungan yang cukup panjang. Mbak Puan malah udah pernah datang ya? Mbak Puan sudah ke Nasdem Tawar dan sudah mencium tangan kepada Bang Surya sebagai Om dari Mbak Puan. Jadi saya kira PDI Perjuangan telah memberikan contoh keadaban politik ya untuk itu. Nah, saya ingin komentar sedikit. Bukan sekedar cium tangan, cipika-cipiki. Cipika-cipiki. Cium tangan itu penghormatan, cipika-cipiki itu kasih sayang. Kasih sayang. Nah, karena itu kemudian kalau Gus Coy tadi menyatakan bahwa nanti Nasdem sendirian.
KIB sudah, Gerindra, koalisi PKB udah. Indonesia Raya sudah, lalu dengan siapa? Masa kita nih nggak dipan? Oke. Jadi yang satu pergi menjauh, yang satu ingin mendekat. Oke. 2014. Love and hate relationship kayaknya ya. 2014, Nasdem sama PDIP. 2019, PDI Perjuangan itu mengusung politik gotong royong. Oke. Kita bersama-sama dengan elemen partai-partai politik lain mengusung Pak Jokowi dan kita telah memenangkannya. Dan sampai dengan detik ini platform politik gotong royong diajarkan oleh Bung Karno dan diteruskan oleh Bu Mega itu tidak pernah berubah dari PDI Perjuangan. Tapi kenapa PDI belum mengumumkan calon presiden dan wakil presiden? Satu, selain ini prerogatif Ibu Ketua Umum berdasarkan keputusan Kongres kelima di Bali, kami ingin agar pemerintahan ini, pemerintahan Presiden Jokowi yang kami usung, sampai dengan 2024 itu stabil. Kita akan mengalami kemudian dinamika yang tidak mudah dalam konteks politik dan ekonomi 2023-2024. Terlalu dini rasanya kemudian dinamika ini dijawab dengan kita berspekulasi siapa calon presiden dan wakil presiden. Masih cukup waktu untuk itu untuk itu menurut PDI Perjuangan terlalu cepat ya. Masih ada 10 bulan. Jangan terlalu khawatir dengan ini semua. Saya sepakat dengan Bang Nurdin Halid. Putusan gabungan partai politik untuk mengusung calon presiden wakil presiden akan ditentukan di meja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Oke. Jadi kalau menurut PDIP terlalu cepat ketika partai seperti Nasdem sudah mengumumkan Jangan merasa capresnya. ditinggal. Oke, Jangan merasa sendirian. Oke. Gus Coy, Karena I'm here with you. Karena PDIP udah sendirian sekarang ini. Karena KIB udah punya, Gerindra PKB udah punya. Karena PDIP sudah Karena punya sendiri. karena Oke. tafsirnya bisa dibalik. Sudah punya Berarti sendiri. kawan-kawan ninggalin PDI Perjuangan dong. Oh, Nah, iya. Kalau kita baper bahaya bangsa ini. Oke. Bangsa Karena ini politisi jangan nggak boleh dibangun baper. dengan cara baper. Ya. Iya, kan? Oke, saya ingin tanya nanti. Padahal kita ingin diajak PDIP. Oh, melalui forum ini kita harapkan Pak Surya dengan Bu Mega nanti ketemu setelah ini. Mungkin bisa saling membawa pesan. Setelah ini apa tanggapan dari teman-teman mahasiswa sebagai pemilih muda yang jumlahnya 60%, teman-teman mahasiswa nanti bisa mengkritik dan juga bertanya kepada para narasumber. Tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.